sahabat jiwa, jumpa lagi bersama dengan saya, Dr. Aime Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya agar kita tidak overthinking. Baru-baru ini saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang klien saya. Dok, gimana sih dok caranya supaya saya nggak overthinking? Karena seringkali saya kalau malam, saya sampai nggak bisa tidur dok, mikirin masalah terus. Berulang kali apa yang terjadi di seharian itu kayak saya pikirin terus sampai nggak bisa tidur. Gimana caranya supaya saya tidak overthinking? Nah ini akan kita bahas ya hari ini. Pada dasarnya, semua orang memiliki keinginan untuk dapat mengendalikan masa depannya. Bener nggak? Sampai ada orang yang bela-belain pergi ke paranormal. Sampai ada orang yang bela-belain pergi ke dukun, ke suhu, ataupun ke orang-orang pintar, baik ke dokter sekalipun untuk memastikan bahwa masa depannya baik, tubuhnya sehat, karirnya cemerlang, kehidupan rumah tangganya bahagia, dan lain sebagainya. Karena manusia selalu ada keinginan untuk dapat mengendalikan masa depannya. Namun, apakah bisa? Kita adalah manusia yang terbatas. Saya ajak para sahabat jiwa untuk melihat tangan Anda. Apa yang akan terjadi ketika Anda menggenggam tangan Anda? Anda lihat, ada garis-garis tangan yang ada di dalam genggaman tangan Anda, bukan? Tapi juga ada garis-garis tangan yang di luar dari genggaman tangan Anda. Begitupun juga hidup kita. Ada hal-hal yang tergantung dari kita sendiri. Bagaimana agar kita dapat mengusahakannya. Namun terkadang juga ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Garis-garis tangan, garis-garis kehidupan yang di luar dari kendali kita dan hanya Tuhan yang tahu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita lihat apakah masalah tersebut dapat Anda ubah atau tidak. Bila masalah yang sedang Anda pikirkan adalah masalah yang dapat Anda rubah, maka lakukan sesuatu untuk dapat mengubah keadaan Anda menjadi lebih baik. Misalnya, bila Anda takut sakit, maka lakukan olahraga, diet, check up, rutin kontrol ke dokter. Namun, bila ada hal-hal yang di luar dari kendali Anda, misalnya Anda sudah makan sehat, Anda sudah rutin kontrol ke dokter, check up, dan Anda sudah berolahraga, tapi kok ternyata Anda masih aja sakit, misalnya sakit kanker. Berarti hal tersebut kan di luar dari kendali Anda. Yang dapat Anda lakukan adalah belajar untuk ikhlas menerima, legowo. Karena memang dalam kehidupan ini ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Saya sangat menyukai doa The Serenity Prayer. Mungkin ada ya dari sahabat jiwa yang mengerti tentang doa tersebut. Doa tersebut berujar, Tuhan berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Tuhan berikan aku ketenangan untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan Tuhan berikan aku kebijaksanaan, mana hal yang bisa aku ubah dan mana hal yang tidak bisa aku ubah. Maka yang perlu sahabat jiwa lakukan, bedakan mana yang bisa Anda ubah dan mana yang tidak bisa Anda ubah. Bila hal tersebut masih dapat Anda ubah, maka lakukan perubahan. Bisa dengan cara antisipasi, sehingga Anda dapat mencegah timbulnya hal-hal buruk di kemudian hari. Bisa juga dengan mencari solusi. Mencari solusi dapat Anda lakukan dengan berdiskusi, beranalisa apa penyebab dari kejadian tersebut.
kemudian lakukan perubahan. Dengan Anda melakukan perubahan, maka sesungguhnya Anda sudah berusaha mengubah hidup Anda. Mengapa demikian? Karena sebenarnya adakah di antara kita yang karena kekhawatiran kita dapat menambahkan sejengkal saja dari jalan hidup kita? Nggak ada kan? Kita manusia biasa kan? Tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berusaha yang sebaik-baiknya. Maka lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menunjukkan jalan yang terbaik untuk Anda. Do your best and let God do the rest. Tips yang lain untuk dapat mencegah overthinking adalah dengan cara ketika Anda di malam hari menenangkan diri. Pasang musik yang instrumental, yang rileks, dengan nada yang pelan. Kemudian pejamkan mata Anda, bayangkan tempat-tempat yang indah. Bila Anda menyukai pantai, Anda dapat memikirkan pantai. Atau bila Anda menyukai taman bunga, bayangkan taman bunga yang indah. Kemudian sadari nafas Anda. Ambil nafas panjang, buang perlahan. Dan katakan kepada diri Anda sendiri, setiap kali saya membuang nafas, maka saya menjadi jauh lebih rileks. Katakan itu berulang kali dan ambil nafas panjang minimal 30 kali. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pikiran-pikiran overthinking kita yang mengganggu kita itu ibaratnya seperti pikiran monyet atau monkey mind. Monyet tersebut terus-menerus berbicara. Hati-hati loh ya, jangan-jangan nanti kamu sakit. Hati-hati loh ya, gimana ya, jangan-jangan nanti ujianmu gagal. Apa suamimu gak selingkuh? Apa ayah ibumu tidak marah? Dan banyak sekali pikiran-pikiran overthinking yang muncul dari monyet tersebut yang terus-menerus berbicara. Sehingga kita menjadi terdistraksi oleh pikiran-pikiran monyet tersebut dan kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Maka cara yang paling mudah adalah dengan mengajak monyet tersebut untuk tenang. Gimana caranya monyet tersebut dapat tenang? Dengan cara mengajak monyet tersebut untuk ambil nafas, buang nafas. Jadi di malam hari matikan lampu, nyalakan musik instrumen yang pelan dan ajak pikiran overthinking atau monyet Anda tadi, monkey mind tadi, untuk mengambil nafas, membuang nafas. Mengajak monyet tadi untuk mengatur nafas. Itu adalah cara paling mudah untuk menenangkan diri Anda. Jadi ambil nafas, buang nafas. Dan katakan, setiap kali saya membuang nafas, saya menjadi jauh lebih rileks. Setiap kali saya mengambil nafas, saya mengambil udara yang segar dari alam sekitar, dan saya menjadi jauh lebih rileks. Dan setiap kali saya membuang nafas, maka segala keresahan saya ikut keluar bersama nafas saya, dan saya menjadi jauh lebih rileks. Demikian tips yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dan kita berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.